Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita pada siang hari ini kembali membahas mengenai akuntansi syariah. Ya, nah, cara akuntansi ya itu adalah ilmu pencatatan. Ya, ilmu pencatatan. Nah, ilmu pencatatan yang mana menjalankan ya menjalankan yang mengaplikasikan ya syariat ya, atau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah sendiri sebenarnya dimulai dari tahun 2003 ya, yaitu pada tahun 2003 dibuatlah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2003. Tahun 2003 ya nomor 59 ya yang dikenal dengan PSAK Perbankan Syariah ya. Nah, pada mulanya memang PSAK Perbankan Syariah ini adalah cikal bakal dari PSAK Syariah ya yang ada pada saat ini ya, yang ada pada sekarang ini. Nah, memang ketika itu ya industri keuangan syariah itu memang lebih didominasi oleh perbankan syariah ya. Oleh karena itulah dibuatlah PSAK Perbankan Syariah nomor 59 ya. Kenapa dibuat PSAK-nya? Karena memang ketika itu pemerintah Indonesia menilai bahwa perbankan syariah ini ada kemungkinan adanya going concern atau adanya keberlanjutan dari perkembangan dari perbankan syariah. Nah, alhamdulillahnya ya makin berkembang ya ternyata industri keuangan syariah, dan bahkan sekarang ini bukan hanya keuangan syariah ya, bahkan hotel pun juga ada yang syariah ya, asuransi ya, asuransi syariah, ada lagi pegadaian syariah ya, itu sudah banyak ya, sudah banyak. Nah, sehingga dibutuhkanlah suatu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mencakup semuanya ya, bukan hanya perbankan syariah pada tahun 2003. Nah, akhirnya berkembang dan dibuatlah PSAK syariah ya, yang mana terpisah-pisah. Maksudnya terpisah-pisah itu seperti apa sih? Awalnya PSAK nomor 59 tahun 2003 yaitu ada PSAK perbankan syariah, itu isinya itu gado-gado ya. Gado-gado maksudnya macam-macam ya. Di situ ada transaksi PSAK wadiah masuk situ ya, PSAK musyarakah mudharabah ya, itu semuanya masuk situ. Tapi saat sekarang ini yang namanya wadiah dia punya PSAK sendiri ya, yang namanya musyarakah dia punya PSAK sendiri, yang namanya murabahah dia punya PSAK sendiri ya. Nah, jadi suatu industri ketika dia ingin menjalankan akad-akad tersebut ya, dia bisa dapat mengacu langsung pada PSAK-nya ya. Jadi bukan hanya perbankan ya, tapi juga industri-industri yang lain ya. Bahkan kalau kemungkinan misalkan hotel ya, dia misalkan hotel itu hotel syariah gitu ya, misalkan dia jualan makanan gitu ya. Nah, dia bisa aja menggunakan PSAK-nya misalkan jualan al-baik ya, PSAK jual beli gitu kan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya untuk mempraktekkan PSAK tersebut gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini menjadi lebih komplit ya, lebih komplit, menjadi lebih lengkap ya, menjadi lebih sempurna ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman ya, kita harus banyak-banyak belajar ya, dan mengupgrade ya, mengupdate ya, istilahnya tuh kita terus mengembangkan skill kita, terutama pengetahuan kita tentang ekonomi syariah ya, akuntansi syariah ya, industri keuangan syariah ya, sehingga kita bisa membaca peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang akan datang di kemudian hari ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah tentang akuntansi syariah ini ya, yang dulunya hanya dimiliki oleh PSAK Perbankan Syariah nomor 59, tapi sekarang sudah berkembang nomor 101 sampai 112 itu ya.
Jadi setiap akad-akad itu memiliki PSAK-nya masing-masing ya. Tiap-tiap akad itu memiliki eh, ini masing-masing ya, akun masing-masing ya, sehingga kita tinggal memilih kalau misalkan dengan akad ini ternyata standar akuntansi keuangannya yang mana gitu ya, dan akhirnya kita bisa mengelolanya sendiri ya, walaupun nantinya itu akan apa namanya diserahkan kepada industrinya masing-masing ya, pada usaha bidangnya masing-masing, tapi tetap mengacu pada PSAK yang sudah ada ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tentang akuntansi syariah ya. Tapi ada satu yang ingin saya apa namanya sampaikan kembali ya, yaitu mengenai jumlah laporan keuangan ya. Jumlah laporan keuangan pada industri syariah harus berbeda ya. Memang pada awalnya PSAK nomor 59 itu tentang perbankan syariah ya tahun 2003 mengatur perbankan syariah bahwa laporan keuangan perbankan syariah itu ada 8 ya, yaitu yang 5 itu adalah yang umum ya, yaitu seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, laporan laba rugi, neraca, catatan atas laporan keuangan, lalu ada laporan zakat, ada laporan dana kebajikan, lalu ada laporan dana investasi tidak terikat ya. Nah, setidaknya ya walaupun dia bukan perbankan, misalkan usaha yang mungkin bukan industri keuangan gitu ya. Misalkan ya perhotelan gitu ya. Nah, tetap harus memiliki laporan setidaknya tuh punya laporan zakat secara terpisah dan laporan dana kebajikan secara terpisah gitu ya. Mungkin kalau yang ke-8 mungkin nggak ada ya, karena ini kan dia fungsinya fungsi perbankan ya, fungsi industri keuangan ya, yaitu dana investasi tidak terikat. Ya pasti sulit lah ya kalau hotel syariah memiliki itu, tapi ya mungkin nanti bisa menyesuaikan ya. Ya setidaknya 7 lah ya, setidaknya itu 7 ada laporan keuangan yang harus disajikan pada suatu industri syariah ya, baik itu hotel syariah, rumah sakit syariah, atau rumah sakit Islam gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia itu kan namanya rumah sakit Islam ya. Lalu yang lainnya ya, setidaknya itu ada 7 laporan keuangan yang mana harus disajikan oleh industri tersebut ya. Kenapa sih? Ini untuk membedakan dan untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki kontribusi ya untuk umat gitu ya. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan sendiri dia memiliki ciri khas ya. Dia memiliki ciri khas, dia memiliki perbedaan, dia memiliki kalau dibilang itu sesuatu yang tidak dimiliki yang lain lah ya. Dan ini memang tidak bisa digabung dengan yang lain ya. Contoh misalkan zakat ya, zakat itu tidak bisa dimasukkan dalam laporan laba rugi, karena kalau laporan laba rugi itu sifatnya itu dia bisa diganti-ganti gitu ya. Tapi kalau misalkan dia terpisah, laporan zakat terpisah, dia tidak bisa diganti-ganti. Dia memang harus tetap disajikan ya, tetap harus dilaporkan ya. Oke, itu sedikit informasi berbagi kita ya tentang akuntansi syariah. Terima kasih atas